Oke, selamat siang. Hari ini gue mau nyoba test ride MV Agusta Stradale 800. Motornya seperti ini. Jadi ini bisa dibilang MV Agusta saudaranya dari MV Agusta Rivale. Rivale itu versi supermotonya, ini adalah versi supermoto juga, cuman dibikin kayak ala-ala touring. Jadi mungkin ini saingannya kalau di Ducati Hyperstrada, Hypermotor supermotonya, semua Hyperstrada versi touringnya nih kayak gini kurang lebih. Ini bagasinya lagi dicopot, jadi kayak ala apa lebih simple. Gua juga ditemenin sama Southside, tapi nggak connect, jadi ini gue cuma fokus test ride aja. Yuk, dia instrumennya sudah sama kayak Brutal 800 yang versi sekarang. Yang sebelum yang gen terbaru ya, karena yang gen terbaru dia sudah full TFT color screen, yang ini belum. Indikatornya ada indikator bensin, netral, gear, speedometer, segala macam. Riding mode juga banyak. Mari kita naik aja kalau gitu. Ya mengingatkan gua sama Bruno lah MV Agusta ini. Aduh. Oke, jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Posisi ridingnya tegak sekali dan tinggi. Waduh. Oke guys, kita fokus dulu nih test ride. Ergonominya sih tegak ya, layaknya supermoto. Wah, nyaman banget lah pokoknya naik motor ini. Kecuali satu, tinggi ya. Tingginya sih lumayan tinggi banget nih, apalagi kalau ukuran tubuh kayak gua 170 cm pas-pasan. Jinjit sih. Cuman untungnya enteng, ringan. Untuk ukuran moge kayak gini ringan sih jatuhnya. Dan handlingnya pun agile juga. Lincah. Pokoknya lu kalau naik motor ini berasa kayak lu paling stabil di dunia deh. Motornya tuh handlingnya bikin kita pede gitu. Dan dia 3 silinder 800 cc, quick shifter up and down, riding mode, ada sport, ada rain, komplit lah ya electronic edge-nya. Traction control juga ada sampai level 8. Secara spek sih udah lah ya, nggak usah kita bahas. Kita bahas sensasi ridingnya, yang dimana menurut gua ini sangat enjoyable banget buat diajak riding, entah dalam perkotaan atau jarak jauh. Seenak itu pak. Dan tegak sekali motor ini, jadi nggak bikin cepet pegel. Bener, ketimbang motor naked, motor ini lebih enak cuy. Gila sih sensasinya. Oh my god, motor ini bawaannya 3 silinder ya, torsinya edan, warna merah gini kan. Aduh, motor Itali banget, parah. Gua kadang suka bingung sih kalau misalnya moge udah enak, apalagi yang dibahas ya. Karena memang senyaman itu naik motor ini. Throttle-nya khas MV banget ya, agak sensitif. Dan enaknya lagi nih udah quick shifter up and down. Aduh, nagih banget, parah. Kalau buat naiknya itu rasanya halus ya, tapi kalau buat turunin memang rada kasar sedikit banget. Tapi lancar karena dia spesialis buat jarak jauh. Jadi di speedometer ada indikator bensinnya tuh. Indikator bar bensin. Ini tangkinya sih lumayan gede juga sih, 17 literan ini. Rada padat. Kita coba stop and go nya. Tuh, diajak pelan tuh kayak kaki lu tuh jarang turun gitu loh. Jadi motor ini bikin kita tuh seimbang banget. Sasis yang dia punya tuh bener-bener bikin kita pede gitu. Mau tikungannya kayak gimana pun dihajar, nggak bikin kagok. Karena wheelbase-nya juga cukup pendek. Ya namanya juga handling supermoto ya. Supermoto tapi bukan murni supermoto sih. Instant power. Terlalu edan. Terus ini ada tameng ya. Angin. Windshieldnya cukup tinggi lah, tapi nggak begitu efektif banget karena kita posisinya tegak kan, jadi masih kena angin kalau di kecepatan tinggi. Koplingnya khas MV banget, nggak empuk walaupun sudah hidrolik, nggak ringan, jadi masih agak keras untuk sebagian orang. Terus hawa panasnya juga lebih berasa di area paha.
paha kanan kiri sama betis kiri. Nah itu tuh hawanya. Tapi kalau lu ridingnya pakai sneakers, di kaki lu juga berasa panas. Karena gue pakai sepatu riding yang proper, jadi nggak hawa panasnya itu nggak kena ke kaki, jadi cuma di area paha aja karena gue pakai celana jeans. Ya gitulah, sebagai gambaran. Oke. Bantingannya tuh juga menurut gua cukup enak ya, enteng juga. Aduh, pertama kali gue cobain itu kayak yang kaget gitu sih sama handlingnya. Anjir, gue pikir kayak bakal ngagokin, ternyata tidak separah yang gue duga. Cuma tinggi aja sih kagoknya, mungkin karena ya kalau sampai berhenti tuh kaki gue bener-bener jinjit balet gitu. Namanya juga fisik pas-pasan, Asia banget gue tuh, inosen, lucu, imut, gemes gitu kan. Kita diajak pelan pun juga dia motornya nggak ngadet-ngadet, stabil. Dan dia tuh udah bawaannya tuh udah dapet kayak Pro Guard gitu, nyambung gitu. Cuman ada lampu setnya di situ, ada LED lightnya. Lampunya belum LED nih yang depannya, sayangnya itu deh masih halogen. Tapi selebihnya udah full LED. Ya menurut gua agak nanggung sih. Panasnya tuh tapi lebih ke area sebelah kiri ya, cenderung lebih di kiri. Pokoknya lu naik motor ini tuh ergonomi ridingnya tuh bikin lu tuh kayak gagah gitu. Hayo. Suspensinya juga stabil. Suspensinya depan Marzuki sih. Belakangnya Saks. Dipakai di perkotaan juga tidak yang risih atau bikin kagok, enggak. Oke banget. Dan karena dia motor Itali kan, warna merah pula, aduh cakep dah, pasti dilihat banyak orang. Cuman ini kenapa macet ya? Saya tidak mengira ini bakal semacet ini gitu. Anjir, macet gila. Untung naik motor bisa selap-selip. Cuman ya motornya tinggi. Ayo bisa yuk kita coba melewat kemacetan dengan Stradale Nasional. Apakah kita bisa melewati rintangan yang ada di depan kita? Kita lihat. Mamma mia lezatos. Yuk bisa yuk masukin. Ini mungkin untuk sebagian orang akan ngerasa motor ini kayak aduh panas banget ya. Tapi kalau kalian yang sudah terbiasa moge harusnya bisa dimaklumin sih. Wuhu. Penutupannya mantep banget, quick shift-nya. Emang quick shift itu adalah candu. Apalagi kalau sudah auto blipper tuh enak banget. Kalau dipakai buat nikung pun sebenarnya oke-oke aja loh. Cuma karena bannya bukan ban-ban yang proper buat nikung, jadi ya kalian harus hati-hati. Enak banget. Pada dasarnya memang kalau motor-motor yang spesialis buat jarak jauh tuh memang harus didesain seenak mungkin gitu loh, biar ridernya tuh nggak cepet capek, nggak cepet bosan, pokoknya bersensasi lah buat narik-narik. Ya sebenarnya kalau bicara soal performance sih 800 cc udah more than enough ya, karena dia menggunakan mesin dari MV Agusta F3, basisnya sama, hanya saja lebih diperuntukkan buat ke torsi kali ya, karena ini torsinya berasa banget. Motor ini tuh salah satu yang adaptasinya tuh gampang lah, at least untuk orang yang awam kali ya. Dia paling harus terbiasa sama tingginya aja sih. Enak banget belok-beloknya itu loh. Terus suspensinya itu kalau melewati jalan rusak dia walaupun dia stabil tapi ini sih bisa meredam jalanan rusak gitu. Bahasanya itu bisa meminimalisir rasa getaran yang sangat tidak enak gitu. Tapi kalau polisi tidur lu babat ya berasa lah nggak enak, karena ada karakter sport di dalam motor ini sih. Oke, ambil kanan, ambil kiri, ambil kanan lagi. Dan rasio tiap gear sih cukup pendek sih memang, karena dia settingannya ya harus naikin gigi. Oke lah tapi waduh enak banget ya crackle-nya itu loh, seenak itu. Apalagi ya test ride dari Stradale ini.
namanya lucu sih, Stradale Italiano, Stradale MV Agusta, 3 pistoni, Mbak nggak pakai helmet, dia dengerin pakai headset deh. Iya, dia bingung. Makasih. Jadi kesimpulan dari gue, first impression naik motor ini memang yang pasti enak. Overall ini nyaman, tapi hanya untuk orang tertentu. Kenapa bisa begitu? Karena motor ini tinggi. Jadi kalau misalnya kita banyak berhenti-berhenti mungkin agak kagok ya. Dan tidak gue saranin, walaupun motor ini memang spesialis buat jarak jauh, tapi jangan dipakai buat kejalanan yang rusak. Tidak didesain buat motor habitat yang seperti itu. Dia spesialis aspal lah. Kalau aspal ini enak banget. Tapi kalau jalan rusak, kalau aspal jalan rusak oke. Tapi kalau jalan rusak tanah, batu, aduh, agak berat ya bun. Dan terima kasih kepada Biker Second Sport dan Rider Motorsport Garage yang sudah mau meminjamkan unit motor ini. Jadi bagi teman-teman yang mau membeli motor ini, bisa langsung aja datang ke showroom mereka masing-masing dengan mengontak ya. Kontaknya ada di lapak Instagram mereka, langsung aja, atau ke Biker Second Sport aja langsung gitu kan. Ya gua udah mencoba motor ini, enak sekali motornya. Ini adalah salah satu MV Agusta yang sehat. MV Agusta itu penyakitnya, sepengalaman gue, hanya masalah aki ya. Kalau misalnya kalian jarang manasin, jarang dipakai, aki aja sih. Selebihnya overall sih aman. Tidak seringkih seperti Ducati atau Aprilia. Karena MV Agusta adalah salah satu motor Italia yang bandel gitu kan, kayak motor Jepang. Mungkin itu saja. Pengeremannya juga ada Brembo, tapi kombinasi mas rem dengan Nissin deh. Jadi itu adalah informasi saja. Tankinya tuh kalau dari sini tuh kayak compact gitu. Pokoknya ini motor enjoy sekali. Oke, kita sampai di lapak mereka. Jadi memang sepertinya segini dulu aja untuk masalah test ride kali ini. Kurang lebihnya seperti ini aja untuk masalah test ride. Stradale, motornya enak banget. Kalian kalau misalnya ada yang pengen beli, ini salah satu unit yang rare juga, cuman aman, bandel, sehat. Lihat ya, spatbornya mantep ya. Tuh, jadi udah modifikasi yang fungsional banget. Jadi aman lah, ada jalur dari RNG. Terus ini cover radiator, fog slider, frame slider, aman lah. Ini udah yang karbon gitu, keren. Jadi gimana menurut kalian motor ini? Jangan lupa untuk tulis di kolom komentar di bawah. Bye bye, peace.